Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek dan Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha yang siang hari ini telah memenuhi undangan diseminasi budaya positif di SMK Pasundan Padahera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya karena nikmat dan karunia kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada keluarganya dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menjalankan atau melaksanakan budaya positif di SMK Pasundan Padahera. Selain itu, kebetulan saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak dan budaya positif ini merupakan modul 1.4 yang harus dilaksanakan di SMK di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan sedikit membahas ada beberapa budaya positif yang saya pelajari saat pendidikan guru penggerak ini, dan insya Allah kalau bisa mungkin saya butuh bantuan Bapak Ibu dalam melaksanakannya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai tentang diseminasi penyebaran budaya positif di SMK Pasundan Padahera. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kami melaksanakan tugas aksi nyata di modul 1.4 ini. Diseminasi ini sebenarnya bukan untuk mengajari ya Bapak Ibu, cuman kita berbagi saja. Saya sama Bu Indah suka belajar gitu. Maksudnya saya sama Bu Indah kan sedang pendidikan, jadi saya sebagai gurunya saya harus ada perlibasannya sama Bapak sama Ibu. Ya syukur-syukur nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa mengikuti tesnya yang katanya angkatan ke-11 sudah dibuka. Nanti insya Allah linknya saya share, saya harap Bapak dan Ibu guru semuanya bisa ikut. Katanya nggak usah harus sertifikasi dulu, tapi semuanya bisa ikut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, paradigma baru tentang pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma belajar itu sekarang itu sudah berubah ya Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin teacher center, yang sekarang diubah menjadi student center. Bapak Ibu mungkin pernah dengar teacher center itu apa dan student center itu apa? Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu. Jadi teacher center itu dalam pembelajaran, pusat pembelajaran itu berpusat kepada guru. Sedangkan kalau student center itu berpusat pada murid. Sesuai dengan yang dipelajari dan diharapkan oleh program pendidikan Indonesia saat ini, diharapkan Bapak Ibu bisa memfasilitasi siswa sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kodrat alamnya.
dan kita membimbingnya, menuntunnya sesuai kodrat zamannya yang sekarang, tapi dengan berpatokan kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kebetulan saya sudah melihat di ruang kepala sekolah Bapak Ibu. Takutnya belum pernah ke ruang Bapak Kepala, ya nanti ditunggu ke ruang Bapak Kepala sekolah. Di sana ada poster profil pelajar Pancasila. Isinya yang pertama, beriman, bertakwa, ada di sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Jadi di sini siswa diharapkan dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga siswa diharapkan memiliki akhlak mulia. Mungkin Bapak Ibu tahu akhlak mulia itu kira-kira seperti apa? Bapak Ibu, kira-kira berakhlak mulia itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah memimpikan seorang siswa yang berakhlak mulia? Sopan, santun. Ya, itu contohnya. Apakah siswa menurut Bapak Ibu, siswa-siswi kita sudah memiliki minimal sopan santun? Sudah. Ada sedikit. Bagian kecil mungkin. Ya. Jadi mungkin itu juga tugas kita untuk membimbing mereka agar mereka dapat lebih berakhlak mulia lagi. Contohnya minimalnya bersopan santun kepada temannya dan kepada kita di sini. Yang diharapkannya juga bisa dilaksanakan di luar sekolah juga, yaitu di lingkungan mainnya maupun lingkungan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya di sini perbedaan walaupun berbeda-beda, tapi kita tidak, walaupun siswa-siswi kita berbeda-beda, murid kita berbeda-beda, kita tidak boleh membedakan murid-murid tersebut. Murid-murid kita itu sama, yang butuh kasih sayang kita, butuh tuntunan kita, diharapkan ya bukan dibalai sih, bukan ya, tapi dituntun agar dapat lebih baik lagi. Yang tadinya dia tidak bisa jadi bisa, yang tadinya dia kurang sopan mungkin menjadi sopan, itu dituntun. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Mungkin bergotong royong sudah paham ya, pasti bergotong royong itu semacam bekerja bersama lah ya, bergotong royong. Jadi siswa diharapkan dapat bekerja sama dengan rekannya maupun dengan gurunya. Jadi diharapkan siswa dan guru dapat berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya kreatif. Kita juga sebagai guru sebaiknya lebih kreatif ya daripada siswa. Kita lebih kreatif kita ya dengan mencari metode-metode pembelajaran yang mungkin bisa diaplikasikan saat kita mengajar. Jadi metode pembelajarannya jangan begitu saja, dan cari-cari lagi. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Diharapkan juga siswa dapat bernalar kritis. Jadi kritisnya bukan kritis yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, tapi kritisnya yang terarah. Itu yang diharapkan. Yang terakhir mandiri. Mandiri di sini siswa dapat belajar sendiri. Maksudnya belajar sendiri, menggali sendiri materi-materinya. Tidak hanya dari kita saja, tapi dia juga mungkin sekarang zamannya internet ya. Dengan bimbingan Bapak Ibu, siswa dapat mencari materinya melalui internet sesuai dengan apa yang diharapkan kita, tapi dengan tuntunan kita. Itu guna. Yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya mungkin ada di bagian diri kita yang ingin saatnya jam 10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin ada dalam diri kita ilusi guru mengontrol murid itu kita ingin mengontrol murid kita. Tapi sebaiknya itu tuh jangan Bapak Ibu.
Yang harus dilakukan adalah membuat murid sadar bahwa dia itu harus mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Misalkan masuk kelasnya, ada yang jarang masuk kelas, jangan dimarahi gitu maksudnya. Jadi lebih ke disadarkan. Nanti akan lebih dijelaskan sama Winda di bab posisi kontrol nanti. Yang selanjutnya, kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Karena mungkin penguatan positif ya, kita kadang suka beri motivasi pada siswa, tapi terkadang penguatan positif atau motivasi yang kita berikan itu kadang tidak sesuai dengan perasaan siswa. Kita kan tidak tahu siswa itu sedang merasa bagaimana saat itu. Jadi sebaiknya itu dikurangi dulu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu jika dipaksa senang, merasa enak ketika dipaksa? Tidak. Iya, maksudnya jangan dipaksa-paksa boleh. Maksudnya masuk cepat dipaksa gitu ya. Anak pasti akan terpaksa, tapi kita mungkin lebihnya harus lebih menyadarkan dalam artian memahami dulu keadaannya bagaimana, mengidentifikasikan apa dia tidak masuk, sehingga dia nanti tumbuh kesadaran untuk masuk sendiri. Itu kita sebagai orang dewasa yang mungkin murid kita juga kebetulan sudah OTW dewasa, jadi kadang mereka juga memiliki perasaan yang sama sama kita. Gitu. Yang selanjutnya nomor 4, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin di sebagian karakter siswa ada yang ketika membuat masalah itu bisa menerima dan oh iya saya salah, saya besok akan memperbaiki. Itu ada yang mungkin karakternya seperti itu. Ada juga yang malas karakternya itu mati Bapak Ibu. Maksudnya mati di sini, duh saya salah nih, sebaiknya saya nggak usah ini aja lah ya, sudah saya salah, saya nggak usah ikut saja. Ada yang seperti itu. Ada berbagai macam karakter di siswa. Makanya tidak semua pembuat merasa bersalah itu positif, hasilnya positif. Lanjut Bunda. Nah, yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu pas saya PPG ini paradigma stimulus respon 2018 itu digunakan oleh pemerintah. Stimulus respon di sini pada saat saya PPG waktu itu kita pas masuk pertama kali ke kelas memberikan stimulus dulu, maksudnya pertanyaan pemancing agar anak mau berpikir kritis atas apa yang akan kita sampaikan. Itu stimulus respon. Tapi sekarang sudah berganti menjadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita sama-sama mengontrol diri kita dan kita juga bisa mengontrol murid kita. Jadi sama-sama. Yang pertama, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dan kebutuhan ibu berbeda. Kebutuhan kita dan kebutuhan murid-murid kita juga berbeda. Berbeda Bunda? Beda. Kebutuhan saya dan kebutuhan Bunda beda. Kebutuhan saya dan kebutuhan yang lain juga berbeda. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi diganti menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu gambarannya berbeda. Jadi kita walaupun IPK, karena kita belum kurikulum mereka, walaupun IPK kita memiliki tujuan yang sama, tapi mungkin harus jalannya yang berbeda. Misalkan si A jalannya harus jalan Bandung dulu, si B jalannya harus ke Ciamis dulu, ke Tasik dulu, baru nyampe Bandung. Nah itu mungkin jalan-jalannya berbeda. Itu yang harus dipahami dari murid. Jadi Bapak Ibu kesabarannya ditebalkan lagi. Yang selanjutnya, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita
kita harus intinya di sini mungkin saling menghargai. Jadi apapun pandangan mereka, apapun pandangan kita tidak perlu menyamakan pandangan kita dengan mereka ataupun pandangan mereka dengan kita. Jadi itulah menjadi yang berdiferensiasinya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, ini biasanya termasuk saya juga selalu gini nih, perilaku buruk seseorang itu dicap sebagai suatu kesalahan. Tapi seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti mungkin di teori motivasi, karena tindakan seseorang itu pasti memiliki motivasi. Seperti peserta didik kita, kenapa tidak mau masuk kelas, kenapa tidak mau belajar, kenapa motivasi belajarnya kurang. Mungkin dia ada motivasi tertentu, ada alasannya kenapa dia seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya kita. Dan kita itu juga harus dihargai kepada anak, kepada siswa, kepada murid kita. Kita juga nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita harus bisa membuat mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang kita suka memaksakan kepada anak ya, termasuk saya ketika ulangan lisan. Saya selalu anak suruh belajar dulu sampai bisa. Saya juga salah Bapak Ibu, sama. Jadi harusnya saya dan anak-anak itu berkolaborasi, menciptakan trik-trik baru agar mereka mau belajar secara tulus dan bisa mencapai IPK yang kita inginkan, yang tujuan kita bersama. Yang selanjutnya terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi biasanya kita selalu senang ketika anaknya tidak bisa menjawab soal kita. Oh, anak tidak belajar gitu. Kadang juga kita juga merasa senang ketika anak bisa mengerjakan soal yang kita berikan. Itu sebenarnya paradigma itu salah dan diganti dengan model berpikir menang. Saya menang, murid juga menang. Saya senang murid bisa, dan murid juga harus senang ketika bisa melakukan sesuatu apa yang kita tujuan kita. Lanjut Bu ya. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif di sini maksudnya bukan disiplin ke peraturan Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu bukan untuk mematuhi peraturan Bapak Ibu, karena peraturan itu kata Dinas Pendidikan di sini di program yang saya sama Bu Ina pelajari, peraturan itu sebaiknya diganti ya Bu Ina menjadi keyakinan. Jadi suatu keyakinan bersama. Jadi peraturan sekolah itu harusnya diganti gitu ya Bu Ina. Jadi keyakinan. Ya. Mungkin menambahkan, jadi sebaiknya kita itu membuat keyakinan ya, karena keyakinan itu adalah berarti muncul dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan. Sedangkan peraturan itu kan lebih ke paksaan. Ketika misalnya itu tumbuh atau keluar dari dirinya sendiri, maka bisa dikatakan bahwa anak tersebut akan melaksanakannya dengan penuh dengan keyakinan ya, dengan sungguh-sungguh. Beda dengan peraturan, karena peraturan itu kan adalah sesuatu yang dipaksakan dan biasanya ya ada pelanggaran gitu. Kalau namanya keyakinan berarti seseorang itu meyakini kalau kita itu bisa, misalnya seperti itu. Silahkan lanjut dulu Bri. Ya Bu, jadi itu ya, diharapkan juga nanti kita di setiap mapel atau misalkan wali kelas kepada muridnya mohon untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kebetulan saya baru 2 kelas, Bu Winda baru berapa kelas Bu Winda yang sudah begitu? Baru 1 ya.
baru satu, Ibu Winda baru satu kelas. Jadi ayolah bikin keyakinan kelas, maksudnya biar kelasnya rada aman gitu. Nanti mungkin dari keyakinan kelas tersebut nanti kita bisa kembangkan menjadi suatu keyakinan sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita merupakan memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. ya, itu jadi intinya ketika sudah ada keyakinan kelas, mungkin hati mereka akan tergerak dan muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk lebih baik lagi, untuk memenuhi keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan semuanya. Jadi semua warga kelas harus meyakini. Jadi berkolaborasi antara boleh guru mata pelajaran atau wali kelas, berkolaborasi dalam membentuk keyakinan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Cuman bedanya kalau kesepakatan kelas itu masih memiliki konsekuensi ya. Jadi kalau keyakinan itu adalah turunan dari kesepakatan kelas. Jadi nanti itu keyakinan kelas itu adalah munculnya nilai-nilai kebajikan. Contoh misalnya untuk kesepakatan kelasnya tidak mengganggu atau membuang sampah pada tempatnya, ya, keyakinan kelasnya. Nah nanti untuk kesepakatan kelasnya, nah untuk keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan. Jadi itu nanti untuk keyakinan kelas itu kalimatnya itu harus bersifat positif dan memang kata-katanya itu lebih singkat. Mungkin nanti ya untuk keyakinan kelas bisa nanti saya jelaskan. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah dijelaskan tadi ya. Yang selanjutnya menurut Ibu Primariers program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan ya. Terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Diharapkan juga murid kita memiliki life skill. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Apalagi kita SMK ya Bapak Ibu, bekalnya bukan hanya skill dalam jurusan yang mereka ampu, tapi juga mungkin attitude. Jadi keterampilan hidup ini mungkin lebih ke attitude-nya. Dapat dipercaya, jujur seperti itu. Lurus hati, mendengar aktif dan mendengar aktif ya beda. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Jadi selalu all out gitu. Lanjut gue. Yang selanjutnya ini pelajaran Buai, mungkin Buai. Saya menjelaskannya cuma sedikit Buai. Kalau misalkan penjelasan saya kurang bisa langsung bertanya sama Buai. Di perawatan kebutuhan dasar manusia, kita juga sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Disadari atau tidak disadari, mengajar juga mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Lanjut Bu In. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Boy. Kalau ada yang ditambahkan bisa ya.
Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Masih belum lelah bertahan hidup? Allah. Berjuang terus. Untuk bertahan hidup, makanan udah pasti, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Alhamdulillah kita di cuaca yang ekstrim ini masih diberi sehat. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sudah mendapatkan kasih sayang? Sudah. Sudah. Siapa yang belum? Oh, belum 2 kali. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Siswa juga butuh disayangi Bapak Ibu, jangan dimarahi ya Bapak Ibu, apalagi dibenci. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil ayah benci ya, tapi kalau bisa dihilangkan dulu ketika di depannya soleh-soleh gitu ya, biar anaknya juga soleh. Karena mungkin anak juga merasa apakah ibu ini ada ketulusan atau tidak. Nah selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini anak siswa murid juga memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Lanjut Bu, untuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Ini teh gambarnya kelihatan nggak? Ini gambar yang lagi ditali, terus talinya itu dibuka, patahin gitu ya. Freedom. Kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu juga pasti butuh kesenangan. Apakah kesenangan Bapak Ibu semuanya sama? Tidak. Mungkin kesenangan saya nonton drama, kesenangan Bu Indah mungkin apa Bu Indah kesenangannya? Sigi di WC. Main game. Di WC. Bu Tri mungkin nonton drama juga. Mungkin Bu Nita harus healing OTW. Pak Fuad mungkin berkumpul, atau Bu Yani mungkin healing atau apa. Jadi setiap orang pasti memiliki kesenangannya masing-masing, berbeda-beda. Termasuk murid kita ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, murid juga sama. Mungkin yang ini kesenangannya bernyanyi, yang ini menari, yang ini menggambar. Mungkin itu yang harus dihargai oleh kita dan diakui. Jangan buku catatan dicoret-coret, tapi udah ini buku dicoret-coret. Nah itu jangan. Itu mungkin akan membunuh dia, membunuh karakternya ya. Membunuh karakternya maksudnya. Isi ibu aku teh sukanya gambar daripada nulis. Boleh nggak tulisannya diganti jadi gambar? Gitu. Itu yang harus dihargai. Lanjut Bu. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Nah, jadi itu menurut KHD Ki Hajar Dewantara, murid itu harus harus memiliki perasa aman dan bahagia belajar dengan kita. Pernah nggak Bapak Ibu nanya ke murid kita, apakah kalian bahagia belajar dengan Ibu? Pernah nggak? Jarang. Ya coba ya ditanya. Kemarin saya nyoba di kelas 11 farmasi. Apa kalian tidak suka belajar dengan Ibu? Suka sih Bu, tapi kok Korea? Katanya mereka jawab gitu, berarti mereka Korea belajar sama saya. Metode sudah saya ganti, cuma responnya masih slow juga. Nah, tapi kemarin alhamdulillah setelah belajarnya di luar ruangan, mungkin harus belajar di luar ruangan mungkin ya kelas 11 farmasi itu. Sehingga mereka rada-rada bersemangat mungkin ya, lihat orang jadi ya fresh mungkin. Di kelas mungkin mumet terus di kelas. Jadi diharapkan kita juga bisa bertanya
kepada murid kita apakah mereka bahagia atau tidak, dan jangan lupa kita juga harus bahagia agar bisa menularkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kalau misalkan bad mood dari rumah, tolong tarik nafas dalam-dalam itu dulu baru masuk kelas gitu ya. Tarik nafas. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada cerita untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap pembahasan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini ada berupa cerita. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Di sini anak tersebut namanya Winnie ya Bapak Ibu. Winnie seorang anak TKP, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Winnie. Jika respon Winnie seperti berikut. Lanjut. Nah, ini Winnie ya Bapak Ibu sedang berlari menuju jalan raya ceritanya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha Winnie penuhi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang Winnie ingin penuhi Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, mari kita lihat bersama-sama apakah benar. Ya benar, kesenangan. Jadi mungkin Winnie itu senang lari-larian ya Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya ketika lari-larian gak ada yang mengejar. Jadi di sekolah dia lari-larian terus ya. Lanjut. Nah yang kedua nih Bapak Ibu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini masih kayaknya Winnie sedang berlari. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Winnie? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumahnya ayah ibu Winnie itu sibuk mungkin. Jadi sehingga Winnie merasa kurang kasih sayang dan minta perhatian itu di sekolah. Ya, selanjutnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Winnie? Kebebasan. Mari kita lihat. Ya, kebebasan. Di sini mungkin Winnie merasa bosan karena mungkin di kelasnya gambar terus, mewarnai terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas kan kadang suka bete ya. Jadi kadang-kadang anak itu pengennya belajar di luar. Bahkan saya pernah belajar di kantin. Saking anak susah ke kelas, jadi saya belajarnya di kantin sambil jajan. Itu ya Bapak Ibu. Lanjutnya. Yang satu lagi, aku hebat kan bisa bikin ibu guru mengejar aku. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Winnie? Penguasaan. Ya, mari kita lihat. Ya, penguasaan. Jadi Winnie merasa dia sudah diperhatikan sama ibu gurunya. Jadi dia mencari perhatian terus. Jadi dia mungkin merasa, oh ibu guru ternyata lebih sayang sama aku. Gitu. Selanjutnya, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bapak Ibu, murid itu belajar ke sekolah bukan hanya untuk menuntut ilmu, bukan hanya mungkin mereka juga tidak ingin pusing, tapi diharapkan murid juga bisa berbahagia sesuai dengan filosofi KHD ya Bapak Ibu. Murid itu harus bahagia dalam menuntut ilmu. Itu tugas kita, seharusnya tugas kita membuat murid itu bahagia. Jadi saat pembelajaran itu jangan hanya bikin murid pusing, tapi juga dia harus belajar dengan ikhlas dan bahagia. Kita juga sama ya Bapak Ibu, kadang mood naik turun, ya kita juga sama-sama ya, sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu.
Dan selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang dilakukan manusia, baik pun kita ataupun murid kita, itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya, ada penyebabnya ya Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Di sini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya yang paling kecil, anak mengerjakan tugas itu untuk mendapatkan nilai, karena mungkin paradigma di anak ataupun di orang tua itu nilai masih jadi paradigma pertama. Ketika nilai anak bagus, orang tua akan bilang bahwa anak saya itu pintar. Padahal belum tentu nilai bagus, tapi mungkin nilainya mungkin dapat niron atau dapat nyontek atau dapat googling, itu belum tentu. Kadang kita juga sebagai guru harus jeli dalam memberikan nilai kepada murid-murid kita. Jangan sampai murid yang memang ada kejujurannya, tapi yang mungkin kurang dalam bidang pemahamannya, itu tidak dihargai. Karena prosesnya mungkin lebih baik dihargai juga ya Bapak Ibu. Terus ketika murid itu kurang, ya mungkin ada baiknya kita menambahkan sesi khusus untuk murid itu agar murid itu bisa lebih baik lagi. Itu imbalan ya. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja ya Bapak Ibu, murid kita itu misalkan disiplin, tidak mau telat ke sekolah, bergegas dari rumah sampai tidak sarapan. Nah itu tuh mungkin gara-gara takut dihukum di sekolah karena ada peraturan sekolah. Nah misalkan yang murid datang jam 7:15, itu murid akan hormat bendera misalkan di peraturannya. Mungkin ada juga murid yang seperti itu, tapi ada gak sedikit, gak banyak lah ya yang mungkin ikhlas, saya mau menghargai diri saya sendiri agar agar saya disiplin, agar saya lebih baik gitu. Itu ada juga murid yang seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan dari apa yang saya teliti dari anak-anak kita, murid-murid kita di sini, ya mereka itu intinya takut dihukum. Apalagi kalau ada sebelumnya ada perjanjian dengan gurunya atau kesepakatan dengan gurunya, kesepakatan belajar. Ketika jam pelajarannya masuk lebih dari 10 menit misalkan, dia masuknya terlambat, nah itu dialpakan, itu biasanya takut anak. Nah terus atau enggak, jika terlambat tidak masuk kelas saya 3 kali, baik itu sakit, baik itu apa, itu tidak dikasih nilai misalkan. Nah itu mungkin ada, termasuk mengerjakan tugas. Saya juga kalau ngasih tugas juga seperti itu. Yang nggak mengerjakan tugas tidak saya kasih nilai. Tapi menurut saya begitu karena mau ngitung apa gitu, nggak ada nilainya gitu. Dia nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah ikut ulangan, masuk juga nggak pernah. Jadi ya mungkin udah pas kayaknya ya, mungkin ketika saya tidak memberi nilai. Itu yang itu. Yang selanjutnya motivasi intrinsik. Ini motivasi dari dalam. Tadi ekstrinsik dari luar ya Bapak Ibu, lupa saya. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka memiliki adanya kesadaran nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Jadi mereka datang tidak terlambat. Misalnya mereka mengerjakan tugas itu memang udah ada, oh iya, udah ada kesadarannya, oh iya saya belajar, saya harus mengerjakan tugas, saya tidak boleh datang terlambat. Ya mungkin itu ya, itu yang motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datangnya dari dalam dirinya sendiri. Nah tugas kita adalah ya untuk membangkitkan motivasi itu kepada anak tanpa adanya hukuman atau apa, tapi juga jangan hanya dibiarkan ya Bapak Ibu, tapi ditindaklanjuti dari hati ke hati, itu bisa dibicarakan. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah kita ini Bapak Ibu? Kira-kira yang mana motivasi apa nak? Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi ya, mendapatkan imbalan itu di pelajaran saya mungkin gitu. Mungkin di Bapak Ibu juga sama. Mungkin belum ada kesadarannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu. Selanjutnya
Nah, inilah yang bisa membangkitkan kesadaran itu. Di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu terjadi tidak terencana, terus tiba-tiba muncul saja begitu saja. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Biasanya ketika jadi guru piket, seperti saya melihat contoh ya Bapak Ibu, kebetulan di sini kayaknya sudah tidak ada yang namanya hukuman seperti ini, cuman masih ada sih ya, mungkin pas upacara ketika terlambat anak datang tidak upacara, itu di barisan yang khusus, ada khusus di paling depan, itu mungkin masih ada di kita ya. Tapi hukuman itu ya, karena itu mungkin sudah biasa, tapi memang tidak ada kesepakatan sebelumnya sama anak. Kalau contohnya yang hukuman itu misalkan saya piket, terus ada yang datang terlambat, nah saya tiba-tiba marah, langsung menyuruh anak itu lari 5 keliling lapang upacara misalnya. Nah anak itu juga mungkin akan merasa sakit hati dan mungkin akan mendendam sama saya. Nanti pelajaran Bu ini nggak mau masuk, malas. Nah mungkin karena itu ya, itu hukuman. Jadi langsung nggak ada kesepakatan antara kita sama anak. Yang selanjutnya konsekuensi. Kalau yang konsekuensi ini itu terencana, bahkan sudah disepakati. Mungkin ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Saya pernah membuat kesepakatan kelas dengan 11 TKJA karena ketika pelajaran saya sangat tidak kondusif ya. Ada yang jalan-jalan, ada yang berisik, ada yang mungkin main game. Nah, ketika itu saya langsung buat kesepakatan kelas, tapi masih dengan hukuman-hukumannya. Saya juga mungkin nanti akan memperbaiki kesepakatan kelas tersebut dan akan diganti mungkin dengan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau di keyakinan kelas nanti dibuat. Nanti mungkin juga akan dilaksanakannya yang terakhir ya Bapak Ibu, restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu ketika ada keterlambatan atau murid melakukan perilaku yang tidak baik, proses inilah yang terbaik. Jadi kita berbicara sama murid kita yang memiliki masalah dari hati ke hati, alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Nah nanti setelah itu dicari solusi bersama. Mungkin itu restitusi itu yang terbaik ya Bapak Ibu. Tapi sebelum restitusi dilakukan, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Saya sarankan Bapak Ibu di mapelnya, di kelasnya membuat keyakinan kelas. Begitu. Lanjut. Di sini ada kasus ya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Dan untuk meningkatkan sedikit pemahaman kita terhadap tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita baca terlebih dahulu, lanjutkan nanti menjawab beberapa pertanyaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu ceritanya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Tidak. Setuju tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kira-kira Bapak Ibu?
mempermalukan. Ya, Pak Seno secara terang-terangan sudah mempermalukan Iva dan membuat Iva ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian, tidak ada keyakinan. Ya, tadinya Kesepakatan. ya, ya terjadi begitu saja dan tanpa ada perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Tiba-tiba pada saat belajar langsung saja IPA dipanggil, pas gak bisa langsung dikedepankan. Yaitu terjadi begitu saja mungkin Bapak Ibu ya pada cerita ini. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, mari kita lihat. Ya, sanksi atau konsekuensi, karena biasanya mungkin sudah adanya keyakinan kelas, kesepakatan mungkin ya. Kalau yang ada konsekuensi mungkin kesepakatan kelas. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Ya, hukuman. Bisa saja mungkin ketika piketnya siapa itu hukumannya push up, mungkin ketika piketnya saya hukumannya mungkin jalan bebek ya. Jadi seperti itu. Ada juga mungkin yang dikasih masker. Selanjutnya, yang terakhir mungkin 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol dalam membimbing murid, itu dalam mengajar ya Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu ya seperti tadi, pemberi hukuman tanpa bertanya, tanpa apa-apa langsung menghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung hukum, langsung memberikan, langsung ngejudge gitu ya Bapak Ibu, langsung memberikan hukuman yang kira-kira setimpal atas apa kesalahannya. Itu penghukum. Sebaiknya Bapak Ibu sedikit demi sedikit belajar untuk lebih bisa mengendalikan diri, karena menurut saya ketika anak melakukan kesalahan ya mungkin ada penyebabnya. Jadi ada baiknya ditanyakan terlebih dahulu, jangan tiba-tiba pas misalkan datang ke kelas terlambat. Mana yang terlambat? Gitu. Kamu terlambat, cepat push up 10 kali. Kayaknya kan menyakiti sekali ya Bapak Ibu. Kita juga ketika ada keterlambatan pasti ada alasannya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini pernah saya gunakan. Saya suka membuat anak merasa bersalah terlebih dahulu. Sebenarnya tujuan saya untuk menyadarkan mereka agar mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tapi ternyata membuat merasa bersalah juga ini tidak baik gitu ya. Mungkin anaknya juga tidak terima atau mungkin menyangka bahwa kita tidak mengerti gitu. Sudah dia salah, terus mereka disalahkan lagi sama kita. Mungkin di hati kecilnya mah sakit hati mungkin ya sama kita. Itu membuat merasa bersalah, dan kedepannya saya mungkin tidak akan menggunakan ini lagi ya. Yang ketiga, ini teman. Ini kita, posisi kita sebagai teman, ini juga saya lakukan. Sebenarnya hanya ingin menjadi teman mereka agar mereka bisa saya kontrol sebenarnya. Maksudnya, cuman ternyata setelah mempelajari modul ini sebagai teman itu tidak baik juga, karena ketika kita menjadi teman anak murid-murid kita itu ternyata cuma nurutnya sama kita, terhadap guru yang lain ternyata enggak gitu. Jadi mungkin itu juga kurang efektif, dan saya juga sedikit-sedikit akan mengubah posisi teman saya menjadi lebih baik lagi, jangan teman-teman ding gitu. Nah, selanjutnya pemantau. Di sini posisi pemantau itu hampir sedikit jadi teman, tapi hanya memantau saja ya Bapak Ibu. Jadi seperti CCTV gitu. Teman nggak terlalu dekat, cuman mereka tetap memantau anak itu gitu. Jadi gimana ya, kita tuh tetap
misalkan ada anak nih ya yang melakukan kesalahan, nah sama kita juga ditanya kenapa, terus tapi kita tuh terus memantau anak itu. Jadi ketika melakukan kesalahan lagi, anak itu juga akan kita ini lagi, kita omongin lagi gitu. Itu memantau. Yang terakhir ini posisi yang terbaik ya Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini biasanya manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam dalam penyelesaian masalahnya. Jadi di manajer di sini sebagai pemimpin yang baik ya Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau misalkan kelakuannya tidak baik, itu dibicarakan terlebih dahulu, terus dicari akar masalahnya, terus ditanyakan keyakinannya, dan diajak berkomunikasi mencari solusi bersama. Inilah yang terbaik. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar jadi seorang manajer. Dan seorang manajer itu tidak harus kepala sekolah, tapi juga kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi saya sudah bilang ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Saya kebetulan sudah bikin kesepakatan kelas. Nah, nanti mungkin kedepannya akan berubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu lebih bisa menyadarkan ya, lebih kena di hati, jadi meyakini gitu. Meyakini, jadi anak mungkin lebih, oh ya saya meyakini ini, mungkin diingat keyakinan kelas. Kalau peraturan sudah pasti menuju kepada hukuman, pasti ada konsekuensi atas ketidakturutannya akan peraturan tersebut. Itu kalau keyakinan kelas itu yang diyakini. Biasanya kalau keyakinan kelas dibikin sedikit sependek mungkin agar mudah diingat, tapi ngena di hati. Terus sesuai dengan kebutuhan kelas yang akan membuat keyakinan kelas tersebut. Baik boleh dengan wali kelas, boleh guru mapelnya. Kalau misalkan ada anak, ditanya aja dulu udah bikin keyakinan kelas belum, ya diajak bareng-bareng bikin keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh, ini ciri-ciri keyakinan kelas nih, cara-caranya ya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu yang bersifatnya abstrak, karena di SMK abstrak kayaknya sudah bisa ya, abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal itu berarti yang menyeluruh, jadi satu ungkapan tapi memiliki arti yang banyak. Yang selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dibuat dalam pernyataan positif ini, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatifnya. Contohnya tidak boleh terlambat, nah, mungkin diganti dengan kata disiplin. Nah, disiplin di sini mungkin tidak boleh masuk kelasnya terlambat, tidak boleh datang sekolah terlambat, tidak boleh keluar kelas tanpa izin gitu kan. Ketika masuk kelas juga mungkin harus mengucapkan salah. Itu misalkan disiplin tapi kata-katanya cuma disiplin, cuma banyak artinya gitu. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat ya, kayak tadi ya disiplin ya Bapak Ibu, sedikit kan disiplin sudah, cuman mencakup segalanya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kondisi kelasnya bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang paling penting, ketika membuat keyakinan kelas, semua anak diharuskan kalau bisa masuk semua. Ya minimal 80 atau 70% anak ada. Sehingga yang tidak masuk itu bisa ikut juga. Jadi kalau bisa semua ada, dikomunikasikan dengan anak, bagaimana kesepakatannya, bagaimana keyakinan apa yang akan dibentuk agar kelas ini menjadi tertib, lebih aman, lebih nyaman ditinggali. Itu. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi sudah dikatakan pada posisi manajer biasanya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu bisa mencari solusinya sendiri, dibimbing oleh kita, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka yakini, solusi apa yang sudah mereka temukan.
Yang pertama, ini proses segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah menanyakan kebenaran akan kesalahan yang telah dia lakukan. Misalkan kamu merasa udah melakukan kesalahan nggak? Kira-kira kesalahan apa yang kamu lakukan? Gitu. Dan meyakinkan mereka juga bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa ya Bapak Ibu. Tapi lamun salah lupa terus mah itu marieur ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Nah ini meyakinnya itu apakah itu salah. Tanya kepada anak itu, apakah yang kamu lakukan itu salah atau tidak menurut kamu? Jadi dia biar, oh iya saya salah. Nah, biar ada kesadaran seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini itu sudah pasti harus ada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita membuat keyakinan kelas agar anak juga lebih bisa mandiri, lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, dilanjutkan Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang tadi segitiga restitusi, ini menstabilkan identitas. Ini kan contoh kalimat-kalimat yang mencerminkan dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa nah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah, misalkan ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mungkin sifatnya menenangkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, selanjutnya ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman baik buat dirimu sendiri? Jadi sifatnya itu tidak menyalahkan, tapi lebih ke membenarkan juga tidak ya Bapak Ibu, tapi lebih menenangkan. Jadi ketika anak biasanya melakukan kesalahan, terus mungkin dia dalam keadaan marah, itu kayaknya kalau dikasih kalimat ini, oh iya, pasti mungkin ada kesadarannya Bapak Ibu. Itu contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi perilakunya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Ini contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru atau dan yang lain-lain. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Segini. Jadi validasi tindakan salah di sini kita sedikit bukan mendukung, cuman ya lebih kayak tadi menenangkan. Jadi oh iya saya nggak salah-salah amat gitu. Jadi cuman si anak kita berupaya agar si anak teh mau berkata jujur gitu atas apa alasan yang mendasari perilakunya tersebut. Yang selanjutnya yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah ini penanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan yang sudah kita buat
yang sudah anak yakini, yang sudah murid kita yakini akan ditanyakan di sini ketika si anak berperilaku tidak baik atau melakukan suatu kesalahan. Ini contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang sudah kita percaya ini. Yang selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, harus bagaimana. Setelah terakhir ini kamu mau jadi orang seperti apa. Biasanya orang tua nih yang suka, kamu mau jadi orang seperti apa kalau kamu perilakunya seperti itu, seperti ini. Biasanya orang tua, ya kita juga sama sebagai orang tua di sekolah bisa juga menanyakan hal itu kepada anak, kepada murid kita. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada Devian Tomoki dan Rizal Alpandi. Ini ceritanya kedengaran Bapak Ibu. Kita perhatikan sebentar. Kasih speaker. Tarikan videonya soalnya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi di sini Rijal itu memanggil Devian dengan nama ayahnya. Dan secara langsung Devian tiba-tiba ngambil penghapus bor, langsung melempar Rizal dengan penghapus bor tersebut. Dan akhirnya mereka perang mulut. Terus anak-anak pada bilang, saya coba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Dan saya juga sudah menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Ya, itu contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Selanjutnya penutup, alhamdulillah sudah sampai di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan disiplin positif ini agar murid-murid itu bisa lebih mandiri dalam belajar, lebih merdeka dalam belajar, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin itu penutupnya. Ini dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah diseminasi ini setelah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU, dan Bapak Ibu Wakasek yang sudah hadir pada diseminasi siang hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kita semua bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita agar sekolah kita semakin dicintai anak-anak, selalu dirindukan anak-anak, dan menjadikan atau dapat membuat anak kita itu lebih baik lagi, dan kelulusannya juga dapat diterima di dunia kerja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi